Gue Dini, welcome to Hangout with Tandens. Minggu lalu kita sudah kedatangan seorang tamu, yaitu Dr. Dita untuk membahas seputar COVID-19. Kali ini kita akan kedatangan seorang tamu software engineer yang bekerja di salah satu company Fang di Jepang. Oke, langsung kita sambut aja. Ini dia, Krisyanto Karim. Halo Kris. Halo. Makasih ya udah mau join bareng ke acara Hangout with Tandens. So, thanks for having me. Yeay, welcome Kris. Jadi buat perkenalan, Kris ini adalah alumni CITB, terus dia juga ex-travelokan dan sekarang bekerja sebagai software engineer di Amazon Jepang. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, mungkin Kris mau nyampein dulu disclaimer kalau acara kita hari ini tuh tidak merepresentasi suatu instansi secara resmi. Silakan Kris. Oh iya, gue tidak merepresentasikan seluruh instansi yang sudah disebutkan, ITB, Traveloka, atau Amazon, dimanapun. Ini tuh kalau ada segala sesuatu yang gue sebutin tuh pure opinion gue sendiri. So, kan lu pasti udah nonton dong episode sebelumnya. Jadi, sebelum acara dimulai, gue bakal kasih pilihan ke lu mau upgrade my look or not gitu. Take it or leave it. Do you want to upgrade the look? Boleh. Oke. Pilihannya ada 3, tetap ada 3 pilihannya. Ada warna biru, pink, sama coklat. Kris mau pilih yang mana? Pink. Pink. Pink mana ya? Gue nggak tahu. Oh itu pink ya? Oke. Iya ini pink. Oke, ini warna favorit lu banget ya. Minggu lalu juga yang kepilih warna pink ini. Oke. Kita lihat ya. Isinya ada 1 doang. Oke. Kelihatan nggak? Segini aman lah ya. Nggak kelihatan ya? Oke. Refill ya. 1, 2, 3. Oh my god. Apa sih itu ada pink sama biru juga? Jadi itu pirang doang atau? Ini tuh wig-nya Harley Quinn. Lu tahu Harley Quinn nggak? Tahu. Yang ceweknya Joker. Iya, ceweknya Joker. Jadi ini rambutnya dia emang warnanya blonde, tapi di ujung-ujungnya tuh di deep dye sama pink sama biru. Kalau punya? Punya lah, makanya nih. Gue siapin edisi Hangout with Tandens tuh dengan berbagai pilihan buat upgrade look gitu. Cuman kebetulan sampai 2 version ini semuanya pada pengen upgrade. Gak ada yang puas sama tampilan gue apa adanya. Gue puas-puas aja, cuma kayaknya bosen aja rambutnya hitam doang. Iya nih rambut gue cuma pirangnya di bawah doang. Oke deh, gue ganti tampilan dulu ya Kris. Hai Kris. Oh my god. Ini tampilan Harley Quinn ya, hari ini gue jadi Dini Quinn. Oke deh. Dini Quinn. Oke, buat yang segmen pertama ini kita bakal bahas seputar Amazon Jepang ya. Boleh ceritain dong gimana sih kok lu bisa join Amazon Jepang? Jadi ini tuh kalau nggak salah tahun berapa ya? 2019 ya. Pindah ke sana. Betul. Pertengahan tahun gitu, kayaknya Amazon Jepang tuh lagi ada diversity hiring. Kayaknya mereka mau nge-hire dengan salah satu alasannya itu apa sih namanya? Ya diversity sih. Diversity, iya betul. Yang berbagai macam nationality. Mereka nyari orang Southeast Asia gitu. Oh. Jadi recruiternya itu tiba-tiba reach out lewat LinkedIn kayak kita ada hiring event nih di hari itu di Vietnam sih kalau nggak salah. Jadi kayak ditanyain lu tertarik gak ntar kalau misalnya beberapa round pertama lu lewat lu bakal diterbangin ke sana, kayak fee-nya semuanya bakal di-reimburse sama si Amazon buat on-site ke Vietnam.
Berarti Iya, iya. lu waktu itu ke Vietnam. Iya, iya. Ya, Ya. gue cuti itu gue ke Vietnam. Oh my god, onsite-nya berapa hari? Gue onsite-nya sehari. Tapi kayak gue total di Vietnamnya kayaknya ada 3-4 hari kalau nggak salah. 3 hari deh Ih, kayaknya. Gue perginya Jumat. Gue perginya itu Sabtu Sabtu. kalau nggak salah. Terus kayaknya jadinya gue cuti Senin doang. Oh gitu. Tapi berarti interview onsite-nya itu di hari Minggu ya? Nah, nah, Oh, I see. gue ingatnya onsite-nya di weekend sih. Dari awal tuh rekruternya udah spesifikin kalau lu nih bakal di-apply buat posisi software engineer di Amazon Jepang. Atau lu bisa pilih sih Iya, sebenarnya bisa iya. di negara mana aja. Kemarin tuh kebetulan sih Jepang sih setahu gue. Recruiter Jepang, terus kayak dia reach out kayak Amazon Jepang lagi ngadain hiring event di Vietnam, jadi kayak Mm-mm. lu tertarik buat ikut hiring eventnya gak, terus kayak why not, ya udah gue ngomongin kayak gue Betul, langsung betul. coba Oh my god. Iya sih. Amazon gitu ya. gitu, kayak Fang. oke, iya Oh iya iya. kayak iya, gue kemarin tuh sebenarnya gue juga lagi intens apply sih waktu itu, cuma ya kayak Fang tuh gak kelintas di kepala gue. Kayak gue rencananya mau ke luar negeri dulu, terus kayak baru baru kayak oh yaudah baru aim Fang gitu-gitu, terus kayak Fangnya lagi ada opportunity ini, terus kayak yaudah gue coba ini aja. Iya, iya, Jadi betul-betul. Iya, pasti lumayan kaget ya. Tiba-tiba di LinkedIn, out of nowhere, tiba-tiba ada recruiter Fang, reach out seorang engineer di Indonesia. Why not? Ya kan, walaupun kita nggak bakal lolos juga, kita lumayan dapat benefit bisa onsite di negara lain. itu dia yang gue pikirin. Cuan life Kalau gue banget ya. lolos, sebenarnya gue jalan-jalan. Iya, betul-betul. Setelah bekerja di sana, pasti kan ada perbedaan dong sama kantor di Indonesia. Pasti kan karena ini, mungkin di Indonesia environment-nya lebih homogenik ya, karena lebih banyak orang Indonesia di sini. Perbedaan culture-nya apa sih sebenarnya antara perusahaan di Indonesia sama perusahaan di Jepang? Gue gak terlalu ngerti sih dengan culture yang lu maksud, tapi ya udah ngerti gue aja. Kayaknya di Indo gue gak tahu, gue ngerasanya dulu waktu gue kerja itu gue lebih kayak gak enakan gitu waktu ngomong sama orang. Jadi kayak waktu misalnya ke review gitu-gitu, gue gak terlalu kayak gue gak enak gitu. Aduh ini kayaknya gak terlalu penting, tapi kayak gue mager komen gitu loh. Ngerti gak sih? Terus kayak Ngerti-ngerti. waktu pertama kali, terus waktu gue nyampe, tim gue tiba-tiba ngehantam code review gue 20 komen. Terus terus kayak gak pakai basa-basi gitu feedbacknya, komennya kayak lu tau lah, kayak di Indo itu kayak lu sosok muji-muji dulu, terus kayak lu kasih komen, gue pengen lu perbaiki ini dong. Tapi kayak di sana tuh ini jelek deh, gak exactly, ini kayak bad practice deh, lu ganti ke ini dong gitu, kayak terus kayak gue shock gitu. Shit man, gue secacat itu kan. Tapi Ya, emang gue juga dengar-dengar sih dari tempat lain, katanya emang kalau culture di luar Indonesia tuh emang lebih open ya, langsung aja to the point, inti masalahnya apa dan gimana solusinya gitu ya. ya kayak gitu. Terus yang kedua tuh karena dulu Trave meskipun multinational company, kayaknya mostly itu kerjanya di time zone yang mirip-mirip ya. Kayak Kalau di tim gue ya. di sekitar, iya. Ya, Kayak ya, betul. masih sekitar jam-jam kerja Indo kan. Kalau Nah, di sana sedangkan yang di beda. sini itu ya kayak lu kadang harus kerja, lu beberapa kali itu, well di tim gue most of the time tuh lu harus kerja sama tim yang US. Jadi asynchronous communication tuh penting banget. Jadi kayak instead of lu kayak kalau di Trave dulu gue kayaknya mau nge-setup meeting kok sama orang tuh jauh lebih gampang daripada di Amazon gitu. Iya. Kayak gue mau setup meeting, oh iya
ya udah gue setup aja deh hari ini kayak sama si X, terus kayak cek kalender dia, kalau dia open ya udah send invitation, terus kayak meeting. Tapi kalau yang di 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 sana itu kalau gue mau setup meeting sama orang lain tuh kayak shit, dia di time zone apa ya, terus kayak gue harus ngecek anjir kalau jam kerja gue di sana ya jam 3 pagi, terus kayak shit, ya udah kirim email atau enggak pakai chat atau enggak ya jatuh-jatuhnya lu bangun tengah malam buat ikut meeting. Oh, iya juga. Tadi kan pas lu mention meeting sama tim di US itu kan bedanya jauh banget gak sih? Kayak sama Indo itu bedanya 12 jam ya. Kalau sama Jepang itu berarti 14 jam. Itu berarti lu harus korbanin, kadang-kadang lu harus korbanin jam tidur lu, kadang-kadang mereka harus korbanin jam tidur mereka gitu kah? Iya kadang, tapi tim luckily tim yang gue yang kayak collaborate sama tim gue itu mereka di Seattle, jadi kayak ada overlap gitu waktu bangunnya, kayak dari jam-jam 8 pagi sampai jam 10 pagi itu kayak sorenya mereka, kayak jam 4 sampai jam 6 nya mereka, terus tapi itu kayak mulai kerjanya kita, jadi kayak kalau lu beneran perlu meeting sama mereka, lu setupnya di jam itu. I see. Ya, dua-duanya win. Tapi kalau misalnya lu lagi kerja sama tim-tim Europe gitu, yang kayak gue bangun lu tidur, ya udah salah satunya harus berkorban. Menarik juga, karena gue emang belum pernah sih berkesempatan sama tim yang bekerja bener-bener jauh banget beda time zone-nya. Itu pas lo awal-awal, kan itu pasti something new dong buat lo. Nah itu lo gimana cara balancingnya gitu? Kayak gimana cara lo adapt sama such situation? Kayak apakah ya udah ngikutin assist aja gitu? Apa? Enggak, gue awal-awalnya gak tahu cara kerjanya. Jadi kayak gitu. gue gitu. Jadi biasanya kayak gue yang, karena gue ngerasa gue yang butuh, ya udah gue yang rela berkorban. Ngerti gak sih, kalau gue lagi ya gue yang bangun tengah malam, terus kayak gue yang berusaha ngechat mereka atau ke setup meeting sama mereka, which is sedikit bodoh karena kata manajer gue, lu kalau bisa minta Japan friendly time biar lu gak usah di luar jam kerja. Kadang tim lain itu kayak ada nyediain slot buat setup meeting di luar jam kerja. Jadi lu bisa ngelakuin itu juga. Jadi lu bukan lu yang harus berkorban. Alternatively, instead of meeting, biasanya sih prefernya sih asynchronous communication, kayak lu kirim aja email, terus lu besok paginya ngecek. Benar-benar itu one alternative. Harus kayak itu. Harus tektokan langsung ya. Iya, tapi lu harus pastiin email itu benar-benar kayak jelas. Mencakup. Iya kayak clearly written gitu, kayak lu jelasin nih konteksnya apa, yang lu butuhin apa, yang lu butuhin dari mereka itu apa-apa aja, kayak minta ETA mereka bales dan segala jenisnya gitu. Jadi gitu. Kayak harus efektif dan efisien gitu lo kalau tulis email atau chat mereka sinkronis gitu. Itu berarti pakai pattern star atau pattern card tuh? Wah, gue kurang tahu, kayaknya star deh, kayak gue jelasin jelasin konteks, terus di akhirnya itu kayak gue oke, kesimpulannya gue butuh lo bantuin gue ini. Iya, betul. Itu efektif banget sih sebenarnya, apalagi untuk menghindari tadi ya meeting di luar jam tidur, di luar jam tidur. Sama iya, lu emailnya harus efektif gitu. Kalau enggak itu bakal ngabisin waktu banget. Soalnya back and forth gitu, kayak lu nanya, bantuin gue ini dong, terus ntar dia ini itu apa, terus kayak ini itu ini. Malah back and forth email lagi ya. Kayak emailnya itu back and forth tuh ngabisin satu hari kan, kayak waktu lu bangun bales dia tidur, dia bangun bales lu lagi tidur, terus gitu aja terus ngabisin berminggu-minggu. Iya betul. Jadi emang kuncinya itu semuanya harus jelas ya, biar nggak makan waktu time wasting lebih banyak lagi karena udah terbatas sama time zone tadi.
Oke, Mhm. selanjutnya kalau misalkan proses rekrutmen di sana tuh sama di luar negeri gitu sama di Indonesia tuh ada perbedaan nggak sih? Kan kalau di Eh, Indonesia ya, yang gue inget HRD telepon, terus interview onsite, terus kalau butuh follow up interview baru ada interview, jadi opsional interview yang kedua, terus lanjut ke offering gitu. Kalau di luar negeri tuh kayak gimana sih? Kalau perusahaan luar? eh, nggak tahu ini perusahaan luar pertama gue. Iya, tapi gua ada nyoba interview sih. Tapi kayak generally kayaknya masih mirip-mirip sih. Tapi seingat gue di Indo itu bukannya kayak interviewnya juga kayak lo apply, terus Mm-mm. HR-nya bales, terus telepon pertama sama HR, Mm-mm. terus bakal dikasih online assessment gitu, codility, hacker rank, sejenis kayak gitu. Kalau lolos, baru kayak ada onsite interview I see. gitu-gitu. Berarti Kayak sebenarnya kayaknya prosesnya kurang generally lebih, kayak gitu. iya, Hmm. generally sama berarti ya. Paling cuman mungkin topiknya nggak ya, scope bahasannya atau sebenarnya sama aja ya? Nah, kalau skop bahasannya itu kayaknya bedanya itu bisa sampai level company sih. Kalau menurut gua, kayak di Indo itu ada yang bahkan ada yang nanyain behavioral question, kayak ada yang full technical doang waktu on-site. Ah, Ya jadi ya di luar negeri juga ada yang full technical doang, ada yang behavior. I see. Jadi sebenarnya kalau Jadi kayak menurut gua mirip-mirip, tapi kayak jadi sebenarnya proses konten dari interviewingnya sendiri itu emang masih berdasarkan company prinsipalnya ya. Kayak kalau emang company yang menganut engineering high engineering gitu ya, berarti emang pertanyaannya mungkin lebih teknikal kayak gitu ya. I guess ya mungkin. Kayak tadi lu ceritanya banyak tuh, udah apply kemana aja. Oh, gue gak inget. Gue udah lupa sih dulu itu gue kayak nyebarin CV gue ke seluruh kayak banyak company di luar negeri. Kayak gue asal-asal masukin aja. Oh gitu, I see, I see. Eh, menurut lu tuh hal apa sih yang berbeda ketika lu berhadapan sama interview ke perusahaan asing gitu? Soalnya kan mungkin stylenya beda ya karena culture mereka beda seperti tadi kan lu udah cerita kalau misalkan proses day to day-nya sendiri aja udah beda ya. Kalau misalkan di luar negeri tuh lebih open gitu. Apakah itu berpengaruh ke style mereka di proses interview? Indo versus luar negeri ya. Kayaknya itu gue menurut gue gak beda di Indo versus luar negeri sih. Bedanya Hmm, company ke company gitu. Kayak gue feelingnya itu kayak tetap sama-sama aja kalau gue interview sama interviewer Indo sama luar negeri, tetap grogi, kayak takut salah. I see, I see. Oke, jadi buat teman-teman yang mau coba apply ke perusahaan luar negeri ya, emang sebenarnya nggak ada terlalu perbedaan yang mencolok antara interview sama perusahaan company yang di Indonesia sama perusahaan yang di luar, karena topiknya pun mirip dan job description-nya kurang lebih sama ya, gitu. Hmm. Paling mungkin bahasa aja kalau di Indonesia mungkin bisa sedikit bahasa Indonesia, tapi kalau di luar negeri ya kita pakai bahasa internasional gitu ya. Hmm. Hmm. Sama paling kayak cari tahu gak sih kayak style interview per company-nya itu kayak gimana, soalnya kayak gak Ah, ada rumusnya gitu. Kayak interview di Google sama Amazon sama-sama luar negeri, tapi kayak menurut gua mereka totally different. Sama Facebook juga beda lagi. oke. Jadi itu interview style Iya, atau kayak apa? kayak interviewernya itu menurut gue beda, harusnya beda-beda sih. Oh, menurut lo kayak gimana tuh perbedaannya? Gue pernah nonton di YouTube sih. Gue belum Oh, pernah review Google view-nya dan di mungkin Google. enggak. Gue cuma pernah interview yang beneran tuh sama Amazon. Kayak di Amazon Oh, tuh interviewernya itu kayak uh, kayak perkenalan diri, terus kayak nanya nanya behavioral question gitu-gitu, terus kayak nanya yang lebih susah lagi, terus kayak baru sedikit lagi itu
technical, dan technicalnya itu gak sedip itu menurut gue. Tapi kayak yang di Google tuh waktu gue nonton tuh, wah gila, ada satu session tuh kayak full technical banget gitu. Oh, I see. Technical, terus ada yang sedikit behavioral, tapi kayak kalau yang Google tuh gue nontonnya kayaknya mereka waktu onsite tuh banyaknya technicalnya gitu, kayak algoritma dan data structure. Oke, jadi menurut lo kalau ada video-video referensi mengenai interview, kondisi interview di perusahaan Feng gitu, itu sebenarnya real ya kayak gitu? Iya. Oke. Tapi harusnya Berarti, mereka nggak nge-share video interviewnya, tapi kayak mereka itu lebih ke nyeritain kayak waktu gue interview tuh kayak gini-gini. Jadi kayak bagus juga buat ditonton. iya, I see. Lu hadapi. Oh, jadi berarti itu penting ya untuk kita ngeliat video-video referensi yang ada di YouTube, di Google, kalau kondisi real itu seperti apa buat membantu kita juga dalam mempelajari interview style yang mereka masing-masing gitu ya. I see. Menurut lo ada nggak sih tips and tricks yang bisa di-share ke teman-teman di sini nih? Gimana sih caranya bisa keterima nih di company Feng gitu kan? Gila, Feng. Feng. Apa ya? Iya. Oh, yang tadi satu yang nonton video-video orang interview. Satu, nonton video interview. Itu salah satu. Terus apa ya? Itu grinding, apa sih, latihan coding sama technicalnya gitu loh, di lead code, di HackerRank, kayak kerjain aja sebanyak mungkin soalnya. Kayak soalnya gue itu sebenarnya gak jago-jago banget di algoritma sama data structure. Jadi yang gue lakuin itu gue kerjain sebanyak mungkin soalnya. Jadi waktu interview itu kayak gue, oh ya ini kayak soalnya gue udah pernah ketemu. Jadi kayak gak usah mikir dari nol lagi gitu loh. Iya, Jadi kerjain soal tuh menurut gue ngebantu banget buat interview. Karena udah terlatih ya sama variasi kode yang lu pelajarin sebelum interview dimulai. Jadi kayak maksudnya kayak lu kalau misalnya lu kasih gua soal baru sama lu kasih gua 1 minggu, mungkin gua bakal kepikiran solusinya dari nol. Tapi kayak itu butuh 1 minggu dan biasanya interview itu 1 jam. Jadi kalau lu kerjain banyak soal tuh kayak langsung nemu jawabannya di kepala lu. Konsepnya tuh mirip sama tryout kita zaman sekolah ya. Dimana kan kalau kita tryout itu kan kita dikasih exposure ke soal-soal kira-kira apa sih pertanyaan yang bakal ditanyain ketika ujian. Berarti kurang lebih sama kayak gitu ya. Oh, I see. Iya. Ya, itu sama yang lain tuh baca buku kayak tips-tips apa sih, interview kayak cracking the coding interview gitu. Itu kayak cracking the coding interview. Oh iya, gue pernah baca. Jadi gue baca itu di dalamnya itu kayak dikasih trik-trik yang lo harus lakukan kalau mau interview sama Feng. Terus dia kayak nge-revise apa sih isinya, summary bahan kuliah kayak bedanya thread, OS gitu-gitu. Terus jadi kayak ya udah gue baca itu buku. Terus apa lagi ya? Oh iya, sama cari teman buat mock interview. Itu penting banget sih. Play role ya? Jadi kayak, apa? Play role? Iya. Ya, jadi kayak lu minta teman lu, kalau yang lebih bagus ya, kalau bisa dia yang kerja di company yang lu mau ituin, apply, dan dia interviewer, kayak jadinya kayak dia bisa kayak nanya lu gitu, kayak style interview. Jadi kayak lu juga, oh iya, gue waktu interview tuh gue harus nge-structure apa sih, cerita gue itu star, kayak gue harus sambil nulis codingan gue itu gue harus sambil jelasin ini codingannya ngapain. Atau sebenarnya gue gak perlu ngelakuin itu, gue cuma perlu diem terus sambil ngoding terus kayak udah beres. Benar. Tapi penting menurut gue. Oke, berarti abis ini kalau gue ada invite lo lagi, lo tahu ya isi invitationnya apa? Mock interview.
work interview di salah satu company bank. Kebetulan gue punya temen lu nih satu. Oke deh, ini bahasan seputar Amazon. Abis ini masih kita bakal lanjut lagi mengenai kehidupan di Jepang seperti apa ya, Chris. Saksikan pariwara berikut ini ya, guys. Saksikan kisah perjalanan seorang Tandins hanya di playlist Tandins Vacation Journal. Hai, balik lagi bersama Dini Queen dan Christianto Karim. Nah, di segmen kali ini kita bakal bahas seputar kehidupan di Jepang. Nah, gue mau nanya dong, sebelum lo kerja di Amazon Jepang, lo pernah nggak sih visit Jepang tuh buat traveling purpose atau apa gitu? Nggak pernah. Gue paling jauh kayaknya nyampe ke Malaysia, Singapura, gue kayaknya. Vietnam Dikit kali. banget, luar negeri. Oh iya, sama ke Vietnam itu juga buat interview doang, cuy. Tapi kan tadi 3 hari kan, jalan-jalannya bisa lah di hari Sabtu sama hari Senin. Bisa. Sabtunya gue belajar sih sebelum Wih, interview. gila. Sebelum Patut ditiru, dibantai. guys. Sebelum dibantai harus siap-siap dulu, jangan leha-leha dulu. Nanti leha-lehanya ya udah kalau udah kelihatan kira-kira ya hasilnya ya udahlah kita have fun ya gitu ya. Oke deh. Aduh, gak bakal lulus nih, gue have fun. Oke deh, apa sih sebenarnya bikin lo, kan lo gak pernah nih ke Jepang sebelumnya ya kan, tapi apa sih yang sebenarnya bikin lo yakin buat relocate ke Jepang? Itu kan jauh gitu loh. Yakin-yakin aja sih. Maksudnya kayak package-nya bagus, offer package-nya bagus, meyakinkan sekali untuk pindah. Oh, Offer ini. rate sama kayak Jepang tuh kayak gak tahu, kedengarannya gak buruk. Emang ada kayak rumor-rumor jelek ya di Jepang? Kayak waktu Belum itu ada sih. kayak, di pikiran gue itu, oh ya Jepang negara maju, kayak rapi segala macam. Well, paling living cost lebih tinggi, tapi setelah gue hitung-hitung kayaknya masih ketutup, dan sisanya itu masih lebih tinggi. Terus kayak ya udah gue go aja. Gue money oriented orangnya dulu. Oke, jadi emang karena Jepang itu banyak banget kan yang kisah-kisah positif tentang Jepang. Jadi emang sebenarnya tuh lokasinya dimanapun, kalau as long as bukan red flag country-nya itu juga bakal lo hajar terus kan, karena package-nya oke gitu. Dan sesuai kan sama goal hidup lo tadi yang money oriented. Why not? Oke. Sama kan dulu itu gue sebenarnya kayak maksudnya tujuannya itu gak cuma kayak pengen ke Jepang, kayak gue dulu itu cuma pengen, gue pengen coba kerja di luar negeri, udah gitu doang. Jepang dan kebetulan tuh, emang keterimanya di Amazon Jepang ya kan? Iya. Jadi ya oke. Why not go? Nah, pas berarti kan lu ada perpindahan kerja ya, tempat kerja dari Indonesia ke Jepang. Nah itu ada surat-surat apa sih yang dibutuhin buat kepindahan itu? Kayak kita kan kalau di Jakarta ada NPWP pajak gitu-gitu, terus mungkin ada BPJS ketenagakerjaan gitu. Itu ngurus pindahnya tuh ribet gak sih? Atau apa sih yang perlu diurusin? Ngurusin visa kerja sih. Oh. Iya. Tapi itu juga diurusin sama company kan. Kayak mereka kayak nyediain apa ya namanya? PWC ya. Gue gak tahu kepanjangannya. Pokoknya itu kayak consultant company gitu yang bantuin gue ngurusin relocation-nya gitu. Jadi kayak mereka bilang, kita mau ngurusin visa lu nih. Terus kayak mereka minta dokumen-dokumen gue, kayak ijazah, KTP, gitu-gitulah. Terus kayak kirim ke sana. Dari Jepangnya issue namanya Certificate of Eligibility. Jadinya kayak mereka kirim pos balik ke Indo. Terus gue tukar sertifikat itu jadi visa kerja. Oh, I see. Berarti kalau khusus Amazon Jepang ini, dia menyediakan jasa consultation buat urusan kepindahan ini ya. Tapi sisanya kayak yang di dalam negerinya itu,
nggak dari Amazon. Kayaknya dia bukan Amazon deh. Dia kayak kerja sama Amazon dong. Iya, maksudnya kan PwC ini kan kantor ya, kantor consultation. Tapi kan berarti yang nge-hire dia buat bantu lu dari kantor kan? Atau lu yang si Amazon. Oke, berarti emang jasa ini udah disiapin juga dari company-nya ya untuk ngurusin surat kepindahan. Tapi kan itu hanya surat kepindahan tuh, kayak mengenai yang harus lu terminate di Indonesia-nya tuh lu urus sendiri atau sebenarnya tuh udah dibantu urusin juga gitu? Dibantuin urusin juga. Jadi kayak kalau gue harus ngirim surat apa sih tanda gue berhenti kerja gitu ya kayak di Indo ke kantor pajak gitu biar gue kagak usah submit itu yang tiap tahun gue harus submit yang Maret apa ya SPT. Laporan pajak SPT. Jadi kayak gue harus kirim itu buat ngasih buat notify gue udah gak kerja di Indo, gue cabut dari Indo, gue gak bayar pajak lagi gitu. Iya sih. Berarti itu udah diurusin ya. Iya. Sisanya kayaknya gak ada lagi. Gak semua company nyediain. Kalau mereka nyediain tuh mereka tuh bilang ya waktu di openingnya itu lu harus ngecek ada visa sponsorship. Ya. Kalau mereka visa sponsorship, kayak mereka udah ikut ngurusin. Jadi kalau misalkan kita mau tahu apakah company bakal bantu dalam proses ngurusin surat kepindahan itu, berarti di awal itu biasa kita harus cari tahu apakah ada label visa sponsorship atau enggak gitu ya. Oke. Pengetahuan baru lagi nih buat gue. Pas lu touchdown di Jepang tuh perasaan lu tuh gimana sih? Happy, bangga, atau biasa aja gitu? Kayak ya udah emang gue I deserve this gitu. Enggak lah. Flexing banget ya. Enggak. Waktu nyampe itu apa ya? Oh iya, gue kayak lebih ke biasa aja sih. Tapi mikirnya itu bukan haru atau bangga atau apapun. Kayak, gue di negara asing, gue harus survive. Terus kayak gue berusaha kayak cara gue ke apa sih ke tempat tinggal gue yang udah gue booking kayak gimana, kayak lebih panik mikirin itu sih. Meskipun ya terasa oh my god Jepang pertama kali gue nyampe sini, tapi habis itu ya udah shit gue harus survive hari pertama. Kayak gue bawa koper sama banyak barang, kalau gue gak nemu tempat tinggal gue tidur di jalan. Lu bakal di sup di sana sih, bakal sini lu mau kemana? BTW lu kan ex-Traveloka ya, tapi kenapa sih lu nggak kepikiran buat pakai airport transport? Jadi dari airport ke tempat lo nginep gampang. Gue promosi produk gue. Bukan lu panik. Nah, waktu itu gue lupa ada airport transport itu ada di Jepang. Oh gitu. Gue kayak mikirnya, oh ya, Prave. Kayaknya Indo atau enggak Southeast Asia. Tapi kayak sampai Jepang, wah ini udah negara lain. Kayak didn't cross my mind. Traveloka juga punya ya airport transport untuk di negara Jepang. Bisa langsung cek aja di logo airport transport. Berarti lu tuh nyampe ke penginapan lu itu langsung penginapan yang buat stay long stay itu atau cuman buat seminggu pertama doang sambil lu nyari-nyari? Oh gue kayak dari Indo itu udah ngebook dulu sih, kayak ngebook namanya share house. Share house tuh kayak kosan gitu. Jadi kayak gue cari-cari di internet, terus kayak gue kirim booking fee. Terus kayak ya udah gue berharap dia tidak menipu. Waktu nyampe gue kayak samperin ini gue yang udah ngebooking. Soalnya gue sebelum nyampe itu gue takut banget bakal tidur di jalan. Iya sih. Kayak gue dengar orang Jepang tuh kayak gak terlalu bisa ngomong Inggris dan gue gak bisa bahasa Jepang.
chance gue tidur di jalan tuh sangat besar waktu itu. Jadi kayak, Jadi, oh shit, gue harus fokuskan. itu aplikasi namanya Share Host tadi. Enggak, namanya Sakura House ya kalau nggak salah. Nama aplikasinya Sakura House. Dia bukan aplikasi, dia website. Oh, dia website. Iya. Jadi kayak Oh. gue pilih kayak kamar yang gue mau. Terus kayak ya udah, dia itu kayak biasanya bisa per hari atau per minggu, tapi kayak gue langsung book per bulan gitu aja. Oh, gitu. Berarti lu sampai sekarang masih tinggal di bookingan yang awal tadi ya? Enggak, gue udah pindah. Atau oh, jadi itu cuma buat stay awal doang ya? Sambil lu nyari-nyari tempat yang lebih oke yang kayak gimana gitu ya? Iya. Oke, tadi kan lu bilang ya, kalau Jepang ini kan emang non-English speaker gitu kan. Emang mereka punya bahasa sendiri. Nah, sebenarnya tuh pas lu dateng pertama kali ke Jepang, vocab yang lu tahu tuh apa sih? Apa aja gitu? Arigato. Arigato. Sumimasen. Sumimasen. Terus apa ya? Nani. Mostly ya dari anime. Kayak agak terlalu berguna gitu. Kayak palingnya guna itu cuma arigato sama sumimasen. Kayak gue mau Sumimasen itu permisi ya? Oh. Kayak orang sumimasen. Kayak gue mau jalan depan orang sumimasen. Kayak dibantuin arigato. Terus kayak kayak dia kalau ngomong sesuatu yang gue gak ngerti, gue jawabnya arigato. Hai. Oh, hai. I see. Terus cara lu ngatasin language barrier tuh gimana? Misalkan pasti lo ada satu kondisi di mana lu betul banget nih komunikasi sama orang Jepang gitu kan. Tapi kan lu cuma tahu tadi kayak sumimasen, hai, arigato gitu. Sisanya tuh lu pakai bahasa Inggris kah atau pakai body gesture? Body gesture. Gue biasanya itu pakai Google Translate. Pastinya itu kayak solusi pertama ultimate gue. Kayak setiap gue mau ngomong gue cek gue Google Translate, terus ya udah gue bacain kayak ini gue mau ini, atau enggak gue cari gambarnya terus gue kasih lihat ada ini gak, atau enggak ya kalau sama-sama gak bisa mengerti itu gue cenderung kayak ya udahlah gak apa-apa. Maaf ya ganggu, terus gue cabut. Atau enggak gue cari temen gue yang bisa bahasa Jepang. Jadi kayak gue bawa dia, tolong dong lu kasih tahu dia gue mau ini. Gitu. Tapi kenapa lu kan udah pakai Google Translate ya? Tapi kenapa lu bacain? Kenapa nggak lu play aja soundnya? Iya, itu gobloknya gue. Jadi ini lu bener-bener bacain manual nih instead of play aja. Iya, jadi kayak gue udah ketik terus kayak ya udah gue bacain kayak ini. Terus kayak dia tuh biasanya balas pakai Jepang, terus kayak oh man, gue gak ngerti lu ngomong apa. Jadi ya kayak gue kasih lihat teks yang gue mau, terus gue switch jadi English sama yang kayak kalau gue switch jadi Japan to English. Kan kalau Japan to English tuh dia kayak kadang tuh ada icon pensilnya gitu, terus kayak lu bisa tulisan bahasa Jepangnya langsung gitu. Jadi kayak gue sodorin HP gue, nih lu tulis nih, lu mau ngomong apa ke gue. Kayak beberapa itu kayak nolak, gak mau gitu loh. Jadi kalau case yang mereka mau ya udah bisa berkomunikasi menggunakan Google Translate. Dan kalau misalnya case yang gak mau ya udah gue nyerah, gue cabut. Atau enggak gue cari temen. Tapi ya at the same time gue juga kayak sambil kayak belajar sedikit bahasa Jepang, kayak jadi kayak waktu dia ngomong sesuatu yang gue bisa catch beberapa kata, terus kayak oh iya kayak gue ngerti dia mau ngasih tau apa, terus kayak gue bilang oh iya makasih, terus gue cabut karena gue udah bisa mengerti. Tapi ya kayak gitu doang. Berarti proses lu belajar bahasa Jepang itu secara mandiri ya, bukan disediain sama kantor kayak ada kelas bahasa gitu buat on board lu ke dunia baru gitu, ke negara baru. Dari kantor ada yang nyediain sih.
Sama kayak teman-teman gue pada les juga, guanya aja males. Guanya males banget belajar bahasa Jepang. Oke, jadi emang mungkin Tapi kedengaran bagus, gue kayak, iya gue belajar mandiri gitu. iya. Tapi karena gue mager biasanya gak mau les. lu bisa baca pikiran gue ya. Gue baru mau bilang ada style orang yang maunya mandiri, ini gue pasti bisa gitu kan tadi di awal udah I deserve this gitu kan, ini gue pasti bisa overcome masalah bahasa. gue tadinya ngirain kayak gitu, kayak ya udah gue pasti bisa lah bahasa Jepang, gue tinggal setahun gue pasti bisa nih bahasa Jepang. Gue Iya. udah setahun di sini belum bisa. Coba dong ngomong kalau lu nyapa orang gimana di sana nadanya. Gue nyapa orang Iya. ya konnichiwa, sumimasen, Uh, terus kayak ya udah kayak gitu doang, ohayo gozaimasu, biasa. Tapi gue juga kagak berani nyapa orang pakai bahasa Jepang, ntar dia kirain gue bisa bahasa Jepang kan, terus dia balasnya pakai Jepang, gue gak bisa balas. Tiba-tiba lu diajak gosip panjang lebar, terus lu cuman, hai, arigato, annyeong. Apa annyeong sih, baik. Suwe dia. Nih, langsung freak nih orang tadi nyapa gue, tapi gak bisa balasnya lagi. Nyapa gue pakai Jepang, gue ajak ngobrol gak bisa. Jadi tuh komunikasi sama bahasa itu jadi hal tersulit, atau sebenarnya tuh ada hal paling sulit, lebih sulit lagi sih dari itu yang lu alamin ketika awal-awal beradaptasi di Jepang? Kayaknya language sih yang paling sulit ya. Paling sulit tuh menurut gue pastinya language. Soalnya ya lu gak ngerti kayak apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ya udah lu kayak bodoh-bodoh aja, kayak orang dari hutan gitu, gak ngerti normnya itu harusnya ngapain. Sama Jepang tuh kayak banyak paperwork gitu. Jadi ditambah dengan gue gak bisa bahasanya dan banyak paperwork, gue sangat kombo sulitnya di awal. Iya dong, kalau lu gak bisa baca, lu dapat bantuan atau gimana? Gue pakai Google Translate. Google Translate tuh udah foto ya? gue. Iya, jadi kayak gue kayak pakai kamera terus kayak, oh ya ini nama, gitu. Oh, untung udah canggih ya. Yoi, untung udah canggih. Kalau enggak gue hilang. Lu hilang deh kayak Chris di sana bakal nyasar kalau nggak ada Google. Tapi kan lu di sana udah setahun nih gitu kan. Pernah nggak sih lu coba memfamiliarkan diri lo tentang bahasa Jepang dari film-film atau dari animasi gitu? Kan biasanya kalau di Indonesia sih cewek-cewek kalau belajar bahasa Korea kan biasanya nonton drama, variety show yang kayak kita tuh sering ngedenger cara mereka ngomong, jadi itu kayak mempengaruhi alam bawah sadar kita kalau itu tuh artinya itu gitu. Ini gue serius ya, soalnya waktu gue ke Korea ada ajusi gitu, kakek-kakek yang ngajak gue ngobrol. Dia pertama bantuin gue kan, karena gue nggak bisa keluar dari MRT station. Terus dia bantuin gue, terus dia ngajak ngobrol gue, literally panjang banget, dan gue tuh nggak tahu satupun kata yang dia ucapkan itu. Tapi gue alam bawah sadar gue mengatakan yang dia omongin tuh ini gitu. Gak ada yang tahu karena bapaknya gak bisa bahasa Inggris, gue gak bisa bahasa Korea. Gue cuma tahu kamsahamnida sama tolong tuh apa ya, gue lupa lagi tolong, tapi ya kayaknya help doang deh, help gitu. Gue gak tahu. Oke, tapi lu pernah gak sih memfamiliarkan diri lo dengan tontonan-tontonan Jepang biar lu lebih familiar sama bahasa mereka yang kemudian itu nge-help lu dalam komunikasi sehari-hari, kayak, oh ini gue ngerti nih maksudnya ini gitu. Walaupun itu cuma kayak kira-kira aja gitu. Ada sih. Gue kayak nonton anime beberapa kali. Meskipun baru akhir-akhir ini, kayak awal-awalnya itu kayak gue gak terlalu peduli gitu. Kayak, tapi akhir-akhir ini itu gue mulai sering nonton anime.
Jadi kayak gue mulai nge-pick up beberapa kata baru meskipun subtitlenya masih Inggris. Mm-mm. Jadi kayak ya udah ada belajar sedikit kosakata. Tapi kayak 1,5 tahun terakhir tuh gue gak terlalu belajar bahasa Jepang sih. Soalnya gak terlalu dibutuhin juga. Kayak Oh, gue I see. Karena ada Google tadi ya, aplikasi buat translatornya. sama kayak di Jepang tuh banyak hal yang self-service gitu loh. Jadi kayak lu gak Oh. usah ngomong orang kayak, oh ya gue mau ke supermarket, kayak gue ambil barang, terus gue taruh barang gue ke kasir, terus dia ngomong ini, which gue tebak, oh ya ini pasti lagi ngomongin harga. Ya udah gue lihat angkanya di layar, gue bayar, terus gue cabut. Kayak gitu. Iya, Sama bener-bener. kayak mau masuk MRT, lu tinggal nge-tap card. Terus sama banyak vending machine. Kayak kontak sama manusianya itu tidak terlalu banyak, jadi kayak oke, mungkin tidak perlu bahasa Jepang saat ini. I see, bener-bener. Karena interaksinya tadi udah diminimalisir sama kehadiran mesin-mesin yang lebih, dan sistem yang lebih efisien ya. Ada gak sih hal yang paling memalukan yang terjadi selama 1,5 tahun lo stay di Jepang? Contoh memalukan tuh kayak gimana sih? Kayaknya banyak deh. Pokoknya intinya kayak lo melakukan sesuatu nih, tapi kayak malu banget, kenapa sih gue harus melakukan kayak tadi gitu. Kayak, atau aduh itu absurd banget kejadiannya gitu. Kayak kalau lu normalize itu di Indonesia itu gak normal gitu kejadiannya. Atau lu sebenarnya gak ada malu-malunya sama sekali? Ya lu kalau gak ngerti bahasanya lu gak bisa malu, Din. Bener-bener. Jadi lu di sana ya pede-pede aja, karena ya lu ngomongin bahasa apa, mereka ngomong pakai bahasa apa gitu ya. Tapi masa gak ada satupun gitu? Iya. Jadi kayak gue cukup yakin gue pernah kayak ngomong sesuatu. Ada banyak kayak apa ya? Yang diliatin tuh apa ya? Oh iya, gempa pertama kali gue kayak langsung cabut keluar, terus kayak orang-orang di kosan gue itu kayak ngeliatin gue, ngapain lu? Tapi kayak di sini itu gempa itu kayak normal gitu, kayak mereka liatin gue, lu ngapain? Gempa cuy, lu gak keluar. Terus udah sering. Oke. Terus gue jalan balik masuk, tapi kayak mereka liatin atau enggak apa ya? Emang kalau di sana kalau gempa itu lu nggak sembunyi di bawah meja atau gimana? Kayak preventionnya mereka gimana cara menyelamatkan diri? Harusnya precautionnya kayak gitu. Kalau nggak salah kayak gue pernah lihat kayak poster-poster itu kayak nyuruh lu berlindung jadi lantai 9. Terus gue waktu gempa gue mau cabut, terus kayak teammate gue kayak ngeliatin gue, lu ngapain? Halo? Gempa itu tiap hari. Oke, paling gue pernah ke barber karena gak bisa ngomong, gue disuruh pulang. Emang lu gak bisa tunjukin gambar I want this gitu? Iya, harusnya gue kayak gitu, cuma kayak itu pertama kali gue. Jadi kayak gue gak tahu, kayak gue nyampe, kayak gue bilang kato, here kato. Dia ngomong sesuatu di Jepang, terus kayak oh shit, gue bilang kato, shorto. Terus kayak dia ngulang lagi yang dia tanyain ke gue, terus kayak oh shit, gue bilang gue gak ngerti, gue bilang apa ya, wakanai des sumimasen tuh, which artinya adalah kayak gue gak ngerti, sorry. Terus gue ulang lagi haircut short, terus dia bilang dia suruh gue pulang aja. Terus, ini kocak banget sih. Terus gue ya udah gue balik. Itu lu haircut short itu karena lu berasumsi semuanya pakai O belakangnya. Iya, kayak nggak ada. Maksudnya kayak di bahasa Jepang tuh kalau dia end with T, biasanya itu mereka itu bakal ngasih to gitu loh, kayak kato, here masih here sih kayak. Terus apa lagi ya? Oke,
yang shorto atau gue gak tau ding, gue gak bisa bahasa Jepang. Tapi yang gue notice tuh ya kayak gitu. Gue tiba-tiba lupa kosakata Inggris yang berakhiran T itu apa. Terus selanjutnya pas lu sukses nih potong rambut di Jepang, lu melakukan apa? Oh, gue sekarang tuh gue kalau ke barber, gue ada foto rambut pendek gue di bekas gue balik di Indo kemarin. Jadi pertama kali lu potong rambut setelah pindah ke Jepang itu di Jakarta? Enggak, gue sempat ke potong rambut yang kayak ngasal gitu loh. Oh. Kayak di Jepang tuh ada 10 minute haircut gitu. Jadi kayak lu bayar 1.000 yen, dia potong rambut lu selama 10 menit. Jadi kayak udah lu potong rambut gue lah, serah lu dah. Kayak gue masuk, gue bilang haircut tuh. Terus kayak dia kayak gak terlalu peduli dan dia mau potongin rambut gue, ya udah dia potongin rambut gue selama 10 menit. Terus ya udah gue hidup dengan rambut itu. Lu nggak bilang freestyle gitu? Dia ntar dia suruh gue pulang lagi. Oh iya juga benar. Yang penting dia lalu bayar terus dia mau gitu ya. Iya, soalnya gue ke barbershop lain. Beda sama yang pertama udah ngusir gue. Masa gue balik? Iya. Gengsi ya, thanksin. Padahal lu harusnya balik ke situ, lu improve, lu bilang I want like this. Iya, makanya gue hari itu kayak udah, oh shit man, gue diusir. Ya udah balik dah, udah amat. Tertanam di hati ya, tertanam di memori ya. Aku disuruh pulang. Saya cuma pengen potong rambut. Terus, menurut lu ada nggak sih kayak kebiasaan-kebiasaan yang di sana di Jepang tuh yang bisa kita implementasi di sini di Jakarta atau di Indonesia gitu? Ya menurut lu tuh sebenarnya bermanfaat, tapi sebenarnya belum pernah dilakukan di sini gitu. Apa ya? Antri. Kenapa tuh? Kayak di sini tuh antri itu mereka itu sangat disiplin banget sih antrinya. Kayak mereka antri beneran antri, kayak gak ada yang berantakan di Indo gitu loh, kayak satu di depan tuh kayak bisa melebar gitu. Kalau di iya betul, ada beberapa yang kayak gitu ya. Line doang gitu loh. Oke, kalau mereka itu bisa teratur itu karena emang disiapin line khusus, ini antrian tuh batasnya kayak gini loh gitu, atau sebenarnya tanpa ada tulisan lu harus antri di mana, mereka by natural aja gitu, by insting kalau mereka harus antri dengan rapih gitu. Kayaknya mereka by insting deh, langsung ngantri. Kayak beberapa, gitu. Gue sering lihat kok mereka kayak nggak ada apa sih tempat antrinya, ya udah mereka berdiri aja berjajar. Oh, I see. Berarti gue kalau misalkan, gue kan emang belum pernah ke Jepang ya, berarti kalau gue misalkan ke Jepang, terus gue nggak ngeliat nih tanda antrian, terus misalkan antriannya terputus semua, tapi gue harus aware kan kalau ada orang ngumpul-ngumpul itu tandanya mereka lagi antri gitu ya? Kayaknya sih, iya. Kalau lu motong juga si orang yang bakal nge-serve lu itu bakal ngasih tahu sih. Kayak gue pernah kayak gak ngeliat kayak antrian panjang gitu, gue langsung nyerobos aja. Emang ini orang gitu. Taruh pak barang gue terus kayak dia bilang sumimasen, terus oh shit man, udah panjang banget antrian, terus kayak gue langsung nyerobot aja ke depan. Gue cukup yakin yang gilirannya harusnya dia lagi ngeliatin gue, kayak siapa sih orang penting mana sih tiba-tiba langsung duduk. Doi kayak gitu. Berarti sebenarnya lu bisa nggak ngeliat itu karena antriannya tuh terpisah jauh kah atau gimana? Kok lu sampai bisa ngeliat? Berarti kan antriannya terpisah dari yang kasirnya atau dari apanya gitu? Jadi kayak itu terjadi waktu kayak di supermarket sih. Kayak mereka ngantrinya itu kayak di koridornya gitu, kayak di aisle-nya gitu. Jadi kayak aisle-nya di sini, mereka ngantri. Terus gue jalannya dari sini.
kayak 90 derajat gitu. Jadi kayak gue gak ngelihat mereka samsek. Oh, Terus kasirnya di sini. oh Jadi kayak iya gua iya ngeliat, betul. ya, kasirnya cuma satu orang terus kosong. Ya udah gue masuk aja ke kasir. Oh iya. Berarti emang kepisah ya? Oh, Iya. berarti tips lagi ya buat yang mau ke Jepang, kalau misalkan mau ngantri sesuatu, lihat-lihat sekitar dulu kalau ada orang yang berdiri, tandanya itu lagi antri, biar gak malu. Iya, soalnya kan beda kan kalau kita tuh ya lu mau antri di mana ya di situ lah lu berdiri gitu kan, enggak yang teratur kayak gue bisa berdiri di sini tapi gue antri untuk itu loh gitu ya kan. Yoi. Oke deh. Thank you Chris sudah sharing-sharing tentang kehidupan di Jepang. Makasih juga udah mau jadi gestar di Hangout with Tandins. Kalau ada yang masih mau nanya-nanya sama Koko Chris satu ini tentang Feng atau tentang apa, bisa silakan tanya di kolom komen aja ya. Nanti gue pingin ke Chris buat balas gitu. Oke. Oke, thank you Chris atas waktunya hari ini. See you on next episode ya. Oke, next episode maksudnya. Maksudnya nanti episode kapan-kapan kalau lo mau balik lagi ke Hangout with Tandins, I welcome you. Oke. Bye-bye. Oke, thank you Chris. Bye-bye. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Bye-bye. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Thank you, and I'll see you on next video.